Syekh Ibnul Imad mengatakan bahwa menyebutkan kesalahan orang lain karena tujuan yang benar menurut syara, yang tujuan tersebut tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menyebutkan kesalahan tersebut adalah diperbolehkan dalam 15 hal. Satu, menunjukkan kepada ucapan yang benar. Misalnya Anda mendengar seseorang mengucapkan ucapan yang mungkar, maka seyogyanya Anda mengatakan kepadanya, Anda telah berkata demikian dan demikian. Ucapan itu tidak sesuai, yang benar adalah demikian. Dua, memberi nasihat kepada orang yang meminta petunjuk dalam persoalan nikah, menitipkan amanat, atau lainnya. Anda wajib memberitahukan kepadanya keadaan yang sebenarnya dari orang yang dinikahkan atau dititipi amanat, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Jika salah seorang dari kamu sekalian meminta nasihat kepada saudaranya, maka hendaklah ia memberi nasihat kepadanya. Tiga, mengingatkan orang alim yang salah kepada pengikutnya. Misalnya, apabila ada seseorang bertanya kepada Anda tentang sesuatu masalah, kemudian ia mengatakan, Kiai saya mengatakan demikian dan demikian. Anda boleh mengatakan, Kiai saudara salah. Termasuk juga ucapan para pengarang kitab dalam kitab-kitab mereka, si Fulan berkata demikian. Beliau adalah salah, dan lain sebagainya. Hal itu diperbolehkan jika dimaksudkan untuk menjelaskan kesalahannya agar tidak diikuti. Jika tidak demikian, maka hukumnya haram. Minta tolong untuk mengubah kemungkaran. Seperti ucapan Anda kepada orang yang Anda harapkan kemampuannya untuk menghapus kemungkaran, si Fulan telah melakukan demikian, maka tolonglah saya untuk mencegahnya. Hal ini diperbolehkan dengan syarat apabila maksudnya adalah untuk meminta bantuan guna melenyapkan kemungkaran. Jika tidak demikian maksudnya, hukumnya haram. Lima, mengenal identitas seseorang, seperti ucapan Anda, Fulan si juling, atau lainnya. Hal ini diperbolehkan apabila identitas si Fulan tidak dikenal kecuali dengan menyebut cacatnya, karena kebetulan orang yang bernama Fulan banyak. Jika identitas si Fulan dapat dikenal tanpa menyebutkan cacatnya, maka lebih utama tidak usah menyebutkan cacatnya. Kebolehan menyebutkan cacat si Fulan disyaratkan dengan maksud untuk mengenal. Jika maksudnya untuk mencela, hukumnya haram. Menjaga kerusakan, seperti ucapan Anda kepada saksi yang tidak adil,
orang ini tidak sah untuk menjadi saksi, karena ia telah melakukan demikian dan demikian. Tujuh, meminta fatwa, seperti ucapan Anda kepada orang yang dimintai fatwa, ayahku, suamiku, atau saudaraku telah berbuat zalim kepadaku. Bagaimanakah jalan keluar untuk menyelamatkan diri dari kezaliman tersebut? Jika dapat menggunakan kata sindiran lebih baik, misalnya, bagaimana pendapat Anda mengenai seseorang yang dianiaya oleh bapaknya, suaminya, atau saudaranya? Namun apabila menyebutkan dengan jelas, diperbolehkan dengan alasan ini, sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali. Delapan, mencegah perbuatan fasik seseorang yang tidak menutupi perbuatan cacatnya, misal orang yang menceritakan perbuatan zina dan dosa-dosa besar yang dilakukan. Anda boleh menuturkan perbuatan fasik yang dilakukan dan bukan perbuatan cacat lainnya, dengan syarat apabila Anda bermaksud agar orang yang Anda beritahu mau menyampaikan kepadanya, sehingga ia berhenti dari perbuatannya yang fasik. Kebolehan menuturkan cacat seseorang di sini adalah jika ia menceritakan perbuatan fasik yang telah dilakukan dengan perasaan bangga. Akan tetapi jika ia menceritakan dengan perasaan menyesal dan taubat, maka haram menuturkannya karena sama dengan ghibah. Jika orang yang menampakkan perbuatan fasik adalah orang alim, maka haram menggibahnya secara mutlak. Karena jika orang awam mendengar perbuatan fasik si alim tersebut, maka dosa-dosa besar tersebut bagi orang awam menjadi remeh, sehingga mereka orang awam berani melakukannya. Sembilan, memperingatkan seseorang dari kejahatan orang lain. Apabila Anda melihat seseorang yang ingin berkumpul kerjasama dengan orang yang mempunyai cacat, maka Anda boleh menyebutkan cacat tersebut kepada orang yang akan diajak kerjasama, jika sekiranya orang yang akan diajak kerjasama tidak dapat tercegah dari kejahatannya tanpa diberitahu. Jika tidak dengan maksud demikian, maka penyebutan cacat tersebut haram. 10. Menuturkan cacat orang yang menampakkan perbuatan bid'ah. Sebelas, menuturkan cacat orang yang menyembunyikan perbuatan bid'ahnya. 12. Menuturkan kesalahan lawan kepada hakim pada waktu ada dakwaan atau pertanyaan. 13. Menyebutkan catat orang yang zalim yang mengadukan kepada jaksa atau penguasa. 14.
Menuturkan cacat orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin tidak boleh dituturkan cacatnya. 15. Menuturkan cacat orang yang murtad,